Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Kevin Rizky Hakim. Nama saya Muhammad Raffi Akbar Saya Calvino Gilberto Lumbanturuan. dan salah satu teman saya bernama Ali Ahmad Tanendra. Loh. Nama saya Lehmat Anendra. Saya hadir. Di sini kami akan menjelaskan medan magnet dan sumber dari medan magnet. Yang pertama adalah medan magnet. Ketika partikel bermuatan bergerak di dalam medan magnet, ia mengalami gaya yang selalu tegak lurus terhadap arah gerak dan arah medan. Gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Karena selalu tegak lurus, gaya magnet tidak mengubah besaran kecepatan, tapi hanya arah geraknya. Inilah sebabnya lintasan partikel dalam medan magnet biasa melengkung atau berbentuk lingkaran. Besaran gaya Lorentz dikali V IV dikali B dengan B adalah arah medan magnet dan V adalah arah kecepatan. Selanjutnya, gerak partikel bermuatan dalam medan magnet seragam. Dalam medan magnet seragam, partikel bermuatan positif akan bergerak melingkar searah putaran tangan kanan, sementara muatan negatif berlawanan arah. Lintasan ini sering disebut gerak siklotron dan menjadi dasar kerja alat seperti mass spektrometer dan siklotron untuk memisahkan partikel bermuatan berdasarkan masanya. Gaya magnet bertindak sebagai gaya sentripetal. Rumusnya V kali B sama dengan mv kuadrat per R. Menjadi R sama dengan mv per kb. Selanjutnya adalah aplikasi partikel bermuatan dalam medan magnet. Aplikasi penting mass spektrometer mengukur massa ion berdasarkan jari-jari lintasan dalam medan magnet. Dirumuskan R sama dengan mv per kb. Yang kedua adalah aurora cahaya kutub, yaitu partikel bermuatan dari angin surya yang dibelokkan medan magnet bumi dan menghasilkan cahaya atmosfer. Yang ketiga adalah layar CRT atau TV tabung. Sinar elektron dibelokkan oleh medan magnet untuk menampilkan gambar. Hadir. Selanjutnya, magnetic force acting on a current carrying conductor. Gaya magnet yang bekerja pada sebuah muatan yang bergerak adalah dasar untuk memahami gaya pada penghantar berarus. Lanjut. Gaya pada elemen arus. Sebuah kawat yang dialiri arus listrik mengandung banyak muatan yang bergerak. Gaya magnet total pada kawat adalah jumlah gaya pada masing-masing muatan. Gaya magnet pada sebuah segmen kecil kawat yang membawa arus disebut elemen arus IDI. Diberikan oleh DFB sama dengan IDI dikali B. I adalah arus yang mengalir. DI adalah vektor elemen panjang kawat, arahnya sama dengan arah arus. Dan B adalah medan magnet. Lanjut. eh Gaya pada kawat lurus, gaya pada kawat lurus dan panjang terbatas. Untuk sebuah kawat lurus dengan panjang L yang berada dalam medan magnet seragam B, total gaya magnet adalah FB sama dengan IL dikali B, di mana L adalah vektor yang mengarah ke panjang kawat searah arus dan besarnya sama dengan panjang kawat L. Besar gaya ini adalah FB sama dengan ILB sin theta dengan theta adalah sudut antara arah arus dan medan magnet. Arah gaya ditentukan oleh kaidah tangan kanan untuk perkalian silang. Gaya maksimum ketika arus tegak lurus terhadap medan magnet, tetanya sama dengan 90 derajat dan 0 ketika sejajar. Tetanya 0 derajat atau 180 derajat. Next. Gaya pada kawat bentuk sembarang. Untuk kawat yang bentuknya tidak lurus, gaya magnet total dihitung dengan mengintegralkan gaya pada setiap elemennya. Seperti FB sama dengan I integral DI dikali B. Hasil integral ini tergantung pada bentuk kawat dan medan magnet. Lanjut. 29,5. Torque on a current loop in a uniform magnetic field. Sebuah loop kawat yang sebuah loop
kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet seragam akan mengalami gaya magnet, meskipun gaya total pada loop yang tertutup adalah nol. Gaya-gaya tersebut menghasilkan torsi yang cenderung memutar loop. Model loop persegi panjang. Tinjau sebuah loop persegi panjang dengan sisi A dan B. Dialiri arus I dan ditempelkan dalam medan magnet seragam B yang sejajar dengan bidang loop. Makin kecil tulisannya. Satu, gaya magnet pada dua sisi yang nah, sisi yang sejajar dengan medan panjang B adalah nol karena arus sejajar dengan medan. Dua, gaya pada dua sisi yang tegak lurus medan panjang A besarnya sama F sama dengan I AB. Tetapi arahnya berlawanan. Kedua gaya ini membentuk couple sepanjang gaya yang sama besar berlawanan arah dan tidak segaris. Lanjut, lanjut. Rumus torka momen gaya yaitu torka sama dengan U dikali B. U-nya itu adalah momen magnetic loop. Maaf kalau saya baca salah. Untuk loop dengan N lilitan, momen magnetik didefinisikan sebagai U sama dengan N I dikali A. A adalah vektor luas yang besarnya sama dengan luas loop. A-nya sama dengan A dikali B. Arah besarnya A kecil kali B kecil. Dan arahnya ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Jari melingkari loop sesuai arah arus. Ibu jari menunjukkan arah A-nya. Besarnya torka adalah U B sin theta dengan theta adalah sudut antara vektor momen magnetik dan medan magnet B. Lanjut, lanjut. Energi potensial. Sebuah loop arus dalam medan magnet memiliki energi potensial. U-nya energi potensial yaitu minus U dikali B sama dengan minus UB dikali cos theta. Posisi paling stabil energi minimum adalah ketika U sejajar dengan B, itu theta di keadaan 0 derajat. Dan posisi paling tidak stabil energi maksimum ketika anti sejajar, tetanya dalam sudut 180 derajat. Generalisasi hasil torka dengan U dikali B dan energi potensial U sama dengan min U dikali B berlaku untuk semua bentuk loop planar, tidak hanya persegi panjang. Next. The Hall Effect. Efek Hall adalah fenomena di mana sebuah benda potensial tegangan dihasilkan yang melintasi sebuah konduktor atau semikonduktor yang dialiri arus ketika ditempatkan dalam medan magnet tegak lurus. Prinsip dasarnya, muatan-muatan yang mengalir dalam penghantar, misalnya elektron, mengalami gaya magnet, gaya Lorentz yang membelokkan mereka. Akumulasi muatan di salah satu sisi penghantar menciptakan medan listrik transversal di dalam bahan. Next. Tegangan Hall. Ketika gaya listrik Fe sama dengan QEH yang dihasilkan oleh medan listrik Hall EH sama besar dan berlawanan arah dengan gaya magnet Fb sama dengan QVDB tercapailah keadaan setimbang. Pada keadaan setimbang ini tegangan hasil diukur melintasi lebar konduktor D. Rumusnya delta V H sama dengan EH. Tadi energi Hall listriknya B sama dengan VD BD dengan menggunakan hubungan I sama dengan NQVDA di mana N adalah rapat membawa muatan, Q adalah muatan, VD adalah kecepatan hanyut dan A adalah luas penampang. Tegangan Hall dapat dinyatakan sebagai delta V H sama dengan IB per NQT di mana T adalah ketebalan konduktor pada arah medan magnet. Next. Signifikansi dan aplikasi menentukan jenis dan konsentrasi pembawa muatan. Tanda dari delta VH menentukan apakah pembawa muatan yang positif, lubang atau holes, atau negatif, itu elektron. Besarnya delta VH berbanding terbalik dengan N, sehingga dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi pembawa muatan. Mengukur medan magnet dengan mengetahui INQ dan T besarnya delta VH dan dapat langsung digunakan untuk menghitung kuat medan magnet B. Prinsip ini digunakan dalam probe Hall. Lanjut. Selanjutnya akan diselanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada sumber medan magnet. Lanjut. Oke, pertama ada 3.1 yaitu Biot-Savart Law. Jadi Biot-Savart Law ini digunakan untuk menghitung medan magnet B yang dihasilkan oleh arus listrik. Rumusnya ini ada vektor B di mana mu per 4pi dikali I ds dikali R dibagi R kuadrat. Di mana mu itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 yaitu permeabilitas ruang hampa. Lalunya I-nya itu arus listrik, ds-nya itu adalah elemen panjang kawat searah arus. RA itu faktor satuan dari elemen kawat ke titik pengamatan.
arah satunya itu jarak dari elemen kawat ke titik pengamatan, dan arah DW-nya ini ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Nah, jadi ada beberapa penerapan untuk rumus Biot-Savart Law ini. Untuk pada kawat lurus panjang, maka rumusnya berubah menjadi B sama dengan mu kali I dibagi 2 pi A, di mana kalau untuk yang penerapannya di loop lingkaran penuh atau berjari-jari A itu jadi B sama dengan mu dikali I dibagi 2A itu saat X-nya itu 0, dan terakhir pada kawat yang melengkung membentuk sudut eh, ya untuk membentuk sudut theta, di mana mu kali I dibagi 4 pi A dikali theta. Oke, lanjut. Yang selanjutnya 30.2 ada gaya magnetik antar dua konduktor paralel. Dua kawat lurus panjang sejajar dan buah arus listrik masing-masing I1 dan I2 akan saling memberikan gaya magnetik karena masing-masing kawatnya menghasilkan medan magnet. Eh, jadi selanjutnya gaya pada kawat satu akibat medan magnet dari kawat dua, gaya magnetiknya pada kawat panjang L itu dirumuskan sebagai berikut. Jadi F1 sama dengan I1L B2 sama dengan I1L B2-nya dimasukin, B2-nya itu nilainya yang tadi itu kalau pada kawat yang lurus terus dikali jadi hasilnya segitu. Maka rumusnya itu terus arah gaya. Nah, jika arusnya itu searah, maka kawatnya akan tarik menarik, itu gayanya atraktif. Dan jika arusnya berlawanan arah, maka kawatnya akan tolak menolak, itu gayanya repulsif. Oke, selanjutnya 33 ada Ampere Law. Jadi hukum Ampere itu menghubungkan medan magnet B dengan arus listrik yang mengalir melalui lintasan tertutup atau loop. Nah, ini penemunya Ampere. Terus rumusnya itu ada gitu kayak integral garis tertutup vektor B dikali ds sama dengan mu dikali ii. Nah, mana F yang bentuknya kayak integral dibuatin itu namanya integral garis tertutup, terus B-nya itu medan magnet, ds itu adalah elemen vektor panjang dari lintasan tertutup atau searah loop. Mu-nya itu tadi yang 4pi kali 10 pangkat min 7, dan I-nya itu adalah arus total yang menembus permukaan yang dibatasi loop atau amperian loop. Oke, lanjut. Jadi kita bisa mendapatkan medan magnet pada solenoid. Kalau solenoid itu adalah struktur apabila sebuah kabel digulung dalam bentuk silinder. Struktur ini membentuk sebuah medan magnet yang bentuknya mirip dengan medan magnet sebuah magnet batang. Hukum Ampere dapat diterapkan dalam solenoid sehingga dapat menghasilkan ekspresi medan magnet. Jadi tinggal dimasukin aja di mana N ini adalah jumlah putaran dalam sebuah solenoid. Next. Kemudian kita dapat ditemukan hukum Gauss pada magnetisme. Flux magnetik dapat flux magnetik itu mirip dengan konsep flux elektrik, yang mana flux magnetik ini berbanding langsung dengan luas dan juga berbanding juga dengan um, sumbu derajat dari cosnya. Untuk kemudian hukum Gauss dapat dimasukkan ke dalam struktur ini, di mana integral um, daripada sebuah permukaan yang tertutup, dari flux magnetik pada sebuah permukaan tertutup itu nol. Jadi tidak bisa dilihat bahwa flux magnetik itu sama dengan integral dari vektor dari um, medan magnet dikali dengan luas dari sebuah permukaan. Next. Dan magnetisme materi, medan magnet dapat ditemukan dalam skala atomik, di mana di mana medan magnet ini ada dalam bentuk momen magnetik yang berdasarkan pada putaran elektron. Dengan materi-materi tertentu memiliki momen magnetik yang berbeda. Kemudian terdapat tiga jenis materi berdasarkan interaksinya dengan magnet, yaitu terdapat materi ferromagnetik yang terinteraksi dengan magnet secara kuat, paramagnetik yang memiliki atraksi yang relatif lemah dan magnet, dan diamagnetik di mana materi itu tidak tertarik dengan magnet. Next. Untuk soal yang pertama,
Sebuah partikel bermuatan positif Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. C bergerak dengan kecepatan V sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 meter per second tegak lurus terhadap medan magnet seragam. V sama dengan 0,5. Massa partikel adalah 9,1 kali 10 pangkat minus 32 kilogram. Hitung jari-jari lingkaran partikel tersebut. Penyelesaian gunakan rumus gaya Lorentz R sama dengan mv per kb. Substitusi nilainya 9,1 kali 10 pangkat minus 31 dikali 2 kali 10 pangkat 6 per 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kali 0,5. Hasilnya jari-jari sama dengan 2,275 kali 10 pangkat minus 5 meter. Next, ini Oke, soalnya selanjutnya siapa? ada sebuah kawat lurus panjangnya dialiri arus sebesar 3 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut, di mana mu-nya itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Nah, cara jawabnya kan diketahui arus kekuatan arus listrik itu 3 ampere, lalu R itu 2 cm. Kita ubah dalam bentuk meter jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Mu-nya itu tadi 4 pi kali 10 pangkat min 7. Nah, jadi pakai rumus yang tadi, jadi B itu sama dengan mu kali I dibagi 2 pi R. Mana tadi itunya udah diketahui 4 pi kali 10 pangkat min 7. Terus I-nya itu 3, 2 pi dikali R-nya. R itu kan tadi 2 kali 10 pangkat min 2. Kita hitung, kita kali jadinya 12 pi kali 10 pangkat min 7 per 4 pi kali 10 pangkat min 2. Tinggal kita bagi, terus jadinya 3 kali 10 pangkat min 5 deh hasilnya. Oke, lanjut. Soal yang kedua akan saya bahas. Sebuah penelitian dalam neurofisiologi menggunakan prinsip gaya magnet pada penghantar berarus untuk mempelajari stimulasi sel saraf. Sebuah akson yaitu berupa serabut saraf dimodelkan sebagai kawat lurus dengan panjang L seberangan 0,1 meter. Akson tersebut dialiri arus ion yang sebesar 2 dikali 10 pangkat min 6 akibat potensial aksi. Jika akson ditempatkan dalam medan magnet eksternal B-nya sebesar 0,5 T yang tegak lurus dengan arah arus, hitunglah besar gaya magnet yang bekerja pada akson. Next. Jawabannya, menghitung gaya magnet pada akson. Gaya magnet pada penghantar lurus berarus diberikan oleh rumus FB sama dengan ILB sin theta. Diketahui yang tadi dari I-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 ampere, L-nya sama dengan 0,1 meter, B-nya sama dengan 0,5 ten, Theta-nya sama dengan 90 derajat. Karena tadi medan magnet tegak lurus arah arus, sehingga sin 90 derajat sama dengan 1. Next. Jadinya tinggal disubstitusi nilainya. FB sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6 dikali 0,1 dikali 0,5 dikali 1 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 7N. Jadi gaya magnet pada akson besar 1 kali 10 pangkat min 7N. Nilai yang sangat kecil. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raffi, stop rekamnya Raffi.